sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kartini Previsita Mangapan dengan NIM 200204501012 dari kelas PTE 01 Angkatan 2020, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai responsi umum praktek elektronika daya. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa itu komponen pasif. Jadi, komponen pasif adalah suatu komponen yang tidak dapat memberikan daya rata-rata selama interval waktu yang tak hingga. Kemudian yang akan saya bahas apa itu dioda dan bagaimana prinsip kerja dari dioda ini. Dioda merupakan komponen semikonduktor yang paling sederhana. Kata dioda berasal dari pendekatan kata yaitu dua elektroda, yang mana di berarti dua, yang mempunyai dua buah elektroda yaitu anoda dan katoda. Kemudian prinsip kerja dioda ini dalam berbagai rangkaian elektronika komponen semikonduktor, dioda sering kita jumpai jenis dan tipe yang berbeda-beda, tergantung dari model dan tujuan penggunaan rangkaian tersebut dibuat. Anoda digunakan untuk polaritas positif dan katoda untuk polaritas negatif. Kemudian, di dalam dioda terdapat junction atau pertemuan di mana daerah semikonduktor tipe P dan semikonduktor tipe N bertemu. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas adalah penyulutan. Nah, pertama-tama yang kita harus ketahui apa itu penyulutan. Jadi, penyulutan itu atau biasa disebut penyalaan atau trigger adalah peristiwa mengkonduksikan tiristor. Nah, kemudian ada beberapa macam-macam penyulutan. Yang pertama, memberikan tegangan breakover. Yang kedua, laju perubahan. Yang ketiga, temperatur, cahaya, dan penyulutan gate. Nah, kondisi yang harus dipenuhi agar SCR dapat konduksi. Jadi, ada 3 kondisi yang harus kita penuhi agar SCR ini dapat dikonduksi. Yang pertama, tiristor harus dalam kondisi bias maju. Kemudian, pulsa gate yang diaplikasikan harus lebih positif terhadap katoda. Kemudian yang ketiga, impedansi beban secepatnya jangan terlalu tinggi sehingga saat SCR dikonduksikan dapat mencapai arus large-nya. Nah, selanjutnya ada 3 jenis pulsa yang dihasilkan oleh rangkaian penyulut ini. Yang pertama, penyulut pulsa tunggal, yang kedua penyulut pulsa DC continue, dan yang ketiga ada penyulut pulsa berantai. Nah, mengapa penyulut pulsa berantai banyak digunakan dibanding penyulut yang lainnya? Jadi, penyulut pulsa berantai banyak digunakan karena akan menjamin arus anoda SCR dapat mencapai arus latching-nya. Sekalipun beban memiliki induktansi yang tinggi, juga disipasi daya pada gate yang relatif rendah. Nah, itu mungkin penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan.